Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua dari web programming 2 kali ini, kita akan mengenai apa itu kode igniter. Baik, langsung saja mengenai perkenalan kode igniter, di mana saya akan menjelaskan mengenai apa itu framework terlebih dahulu. Framework merupakan kerangka kerja atau kumpulan dari fungsi-fungsi atau prosedur-prosedur dan kelas-kelas untuk tujuan tertentu yang sudah siap digunakan sehingga bisa lebih mempermudah dan mempercepat pekerjaan seorang programmer. Oke, langsung saja, apa itu kode igniter? Kode igniter merupakan sebuah web application network yang bersifat open source yang digunakan untuk membangun aplikasi PHP dinamis. Kode igniter ini menjadi sebuah framework PHP dengan model MVC yang membangun website dinamis dengan menggunakan PHP sehingga dapat mempercepat pengembang untuk membuat sebuah aplikasi web. Selanjutnya, keuntungan atau kenapa orang-orang menggunakan kode igniter. Kode igniter sendiri memiliki dokumentasi yang lengkap, ringan dan cepat. Kode igniter ini ringan dan cepat, memiliki dokumentasi yang super lengkap disertai dengan contoh implementasi kodenya. Dokumentasi lengkap ini yang menjadi alasan mengapa banyak orang menggunakan kode igniter sebagai framework pilihannya. Selain itu, kode igniter juga memiliki solusi sederhana dalam mengatasi kerumitan, penampilan yang luar biasa, keamanan yang kuat, serta konfigurasi hampir nol. Selanjutnya, sejarah mengenai kode igniter, di mana kode igniter ini pertama kali dikembangkan oleh Rick Ellis pada tahun 2006 dengan logo api yang menyala. Sehingga kode igniter ini dengan cepat membakar semangat para web developer untuk mengembangkan web dinamis dengan cepat dan mudah menggunakan framework PHP. Kemudian pada tahun 2002, Rick Ellis memiliki tim yang bernama Ellis Lab yang berdiri tahun 2002 dengan tugas membuat software dan tools. Kemudian pada tahun 2014 sampai sekarang, Ellis Lab diserahkan kepada British Columbia Institute of Technology yang dimana hak miliknya diserahkan untuk mengembangkan lebih lanjut pada kode igniter. Saat ini situs resmi yang tadinya www.ellislab.com kini berubah menjadi www.codeigniter.com. Selanjutnya, apa itu MVC? MVC merupakan singkatan dari model, view, dan controller. Model di sini mempresentasikan data yang digunakan oleh aplikasi. Contohnya, di sini ada database, RSS, atau data yang diperoleh dari pemanggilan dan aksi yang terlibat dalam operasi create, read, update, dan delete, atau biasa disebut CRUD data. Selanjutnya, view. View di sini adalah informasi yang ditampilkan kepada user melalui browser. Di sini file berupa HTML dan PHP. Contoh di sini yaitu template. Kemudian controller
berfungsi sebagai jembatan antara model dan view. Merespon HTTP request dari user, memanggil view untuk menampilkan data hasil olahan model, dan mengirim kembali hasil olahan ke browser untuk dapat dilihat oleh user. Selanjutnya mengenai alur kerja CodeIgniter. Di mana di sini ada index.php berfungsi sebagai file pertama dalam program yang akan dibaca oleh program. Kemudian ada router atau routing di sini. Ini akan memeriksa HTTP request untuk menentukan hal apa yang harus dilakukan oleh program. Selanjutnya menuju caching. File cache di sini dapat membuat sebuah website dapat dibuka dengan lebih cepat, sehingga cache file dapat melewati proses yang sebenarnya harus dilakukan oleh program CodeIgniter. Apabila dalam program sudah terdapat cache file, maka file tersebut akan langsung dikirim ke browser. Selanjutnya ke security. Ini akan kembali ke index.php dan lanjut lagi ke routing, kemudian security. Security di sini sebelum file control di load keseluruhan, HTTP request dan data yang disubmit oleh user akan disaring terlebih dahulu melalui fasilitas security. Kemudian setelah disaring akan menuju ke application controller. Application controller ini akan membuka file model, libraries, helpers, plugin, and script yang dibutuhkan dalam program tersebut. Kemudian akan ke view, yaitu membaca semua program yang ada dan mengirim ke browser untuk dapat dilihat oleh user. Selanjutnya kembali ke caching dan index.php yang merupakan file utama dalam program. Kemudian berikut ini fitur CodeIgniter. CodeIgniter ini memiliki basis MVC seperti yang saya jelaskan di atas. Kemudian sangat ringan dan butuh sumber daya atau memori yang tidak terlalu banyak. Kemudian mensupport berbagai macam database dan kayak fitur. Kemudian mendukung query builder untuk mengakses database, validasi form dan data, pengamanan website dari XSS, kemudian manajemen session. Berikut ini merupakan tampilan utama dari website atau situs resmi CodeIgniter. Di sini ada download. Apabila ada yang belum download, silahkan download di sini. Kemudian di sini juga ada view the forum. Biasanya para pengguna dari CodeIgniter diskusi di sini. Ada komunitasnya juga. Kemudian ada read manual book dan ada download dari beberapa versi tergantung dari PC kalian masing-masing. Kemudian ini merupakan struktur utama dari model CodeIgniter. Di sini akan tampil CI_model. Selanjutnya contoh struktur view, di mana view sendiri itu kan menampilkan program kita. Jadi di sini ada background, kemudian ada warna,
font, dan lain sebagainya. Kemudian ini contoh struktur controller. Jadi ditandai dengan Qualcomm Extend-GI controller. Sekian dari penjelasan mengenai apa itu kode igniter. Untuk selanjutnya yaitu materi tambahan, saya share di LMS melalui link drive. Di sini ada modul belajar cepat framework kode igniter untuk pemula. Nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut mengenai apa itu kode igniter. Di sini juga ada fungsi kode igniter, kelebihan, kekurangan, dan MVC. Di sini juga akan dijelaskan mengenai perbandingan PHP biasa dengan kode igniter. Kemudian alur kerja dari kode igniter sendiri hingga struktur utama dari modul, view, dan controller. Kemudian untuk tugas kedua, silakan kerjakan materi yang ada di pertemuan 3, yaitu mengerjakan contoh 1, contoh 2, dan contoh 3, dan menghilangkan index.php. Untuk pengumpulannya nanti sebelum pertemuan ketiga. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses, sehat selalu. Patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.